Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan asesmen kompetensi minimum atau yang biasa disingkat dengan AKM. Mungkin di antara kalian juga sudah banyak yang tahu ya tentang AKM ini. Asesmen kompetensi minimum itu akan menjadi asesmen nasional yang akan menjadi pengganti dari UNBK. Seperti apa sih soal AKM itu? Oke, langsung saja kita bahas di video berikut ini. Kita masuk ke soal yang pertama. Andre ingin mengukur tinggi pohon yang ada di belakang rumahnya. Tinggi pohon tersebut akan sulit diukur dengan menggunakan meteran. Oleh karena itu, Andre akan menggunakan perbandingan trigonometri. Untuk mengukur tinggi pohon tersebut, Andre berdiri dengan jarak 9 meter dari pohon. Jika tinggi Andre 162 cm, tinggi pohon tersebut adalah titik-titik, di mana akar 3 sama dengan 1,73. Nah, dalam ilustrasi gambar yang ada di soal, diketahui bahwa jarak Andre ke pohon itu adalah 9 meter. Kemudian, sudut yang terbentuk antara Andre dan puncak pohon adalah 30 derajat. Nah, maka dari situ kita bisa menentukan tinggi pohon dari jarak Andre terhadap pohon maupun sudut yang terbentuk antara Andre dan puncak pohon. Kita bisa menggunakan tangen alfa sama dengan, ingat ya, tan itu sama dengan desa. Sisi depan dibagi sisi samping. Nah, tan alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Di mana dari gambar ini diketahui bahwa sudutnya adalah 30 derajat. Sehingga tan 30 derajat sama dengan sisi depannya adalah yang kita cari. Berarti kita misalkan saja dengan Y, kemudian dibagi dengan sisi sampingnya adalah 9 meter. Nah, tan 30 derajat sama dengan Y dibagi 9. Tan 30 derajat nilainya adalah 1/3 akar 3 sama dengan Y per 9. Y sama dengan 9 dikali 1/3 akar 3. Y sama dengan 3 akar 3. Nah, 3 akar 3, akar 3 sendiri tadi nilainya adalah 1,73. Sehingga Y sama dengan 3 kali 1,73. Dan Y sama dengan 5,19 meter. Nah, tinggi pohonnya sudah ketemu 5,19 meter. Tapi itu kan baru untuk yang pohonnya ya, belum sampai yang bawah. Untuk bisa mengetahui tinggi keseluruhan, maka Y yang tadi kita cari, itu bisa kita jumlahkan dengan tinggi dari Andre. Tinggi Andre-nya berapa? Tinggi Andre-nya 162. Sehingga tinggi pohon keseluruhan sama dengan 5,19 meter ditambah tinggi Andre-nya 162 cm. Satuannya masih berbeda ya, berarti harus disamakan terlebih dahulu. 162 cm kita jadikan meter, berarti 1,62. Sehingga 5,19 meter ditambah 1,62 meter sama dengan 6,81 meter. Sehingga soal nomor 1 jawabannya adalah C. Nah, yang kedua, Ferry dan teman-teman sekelasnya sedang mengikuti kegiatan pramuka. Ferry dan anggota kelompoknya diberi tugas untuk mengukur lebar sungai di dekat sekolah. Ferry mengukur lebar sungai tersebut dengan cara mengamati sebuah batu di depannya yang tepat berada di pinggir sungai. Selanjutnya, Ferry berjalan sejauh 60 meter dan melihat kembali batu yang pertama kali dilihat tersebut. Ia mengukur besar sudut pandangnya terhadap batu tersebut yang ternyata besarnya 55 derajat. Hitunglah lebar sungai yang diukur Ferry. Diketahui bahwa tangen 55 derajat sama dengan 1,43. Nah, dari gambar bisa kita tarik kesimpulan bahwa mula-mula Ferry ini berdiri di titik B. Kemudian, Ferry mengamati batu yang ada di depannya.
yang tepat berada di pinggir sungai, artinya batunya berada di titik A. Kemudian, Ferry berjalan sejauh 60 meter. Berarti dari titik B, Ferry berjalan ke titik C dan jaraknya adalah 60 meter. Kemudian pada saat di titik C, Ferry melihat kembali batu yang pertama kali dilihat. Berarti melihat batu yang ada di titik A tadi. Dengan besar sudutnya, besar sudut pandangnya adalah 55 derajat. Nah, jika kita tarik garis, berarti ini kan membentuk segitiga ya, di mana diketahui sisi BC-nya 60 meter, kemudian sudut C-nya 55 derajat, dan yang ditanyakan adalah lebar sungai. Berarti yang ditanyakan adalah sisi AB. Kalau yang ditanyakan adalah sisi AB, berarti kita bisa menggunakan tangan alfa sama dengan desa. Sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping sudut. Berarti sisi depan sudutnya yang mana? Sisi depan sudutnya berarti sisi AB. Dibagi sisi samping sudutnya adalah sisi BC. Nah, berarti di sini tangan 55 derajat sama dengan sisi AB-nya ditanyakan dibagi dengan sisi BC-nya 60 meter. Berarti tangan 55 tadi 1,43. Sehingga 1,43 sama dengan AB dibagi 60. AB sama dengan 1,43 dikali 60. Sama dengan 85,8 meter. Jadi, lebar sungai yang diukur Ferry adalah 85,8 meter. Yang ketiga, beberapa petugas dinas lingkungan hidup akan mengukur panjang sebuah danau. Untuk itu ditetapkan suatu garis acuan AB yang sebidang dengan permukaan danau dan panjangnya 135 meter. Diperoleh besar sudut A dan B adalah 42,5 dan 125,4. Berapa panjang danau tersebut? Diketahui sin 42,5 derajat sama dengan 0,68 dan sin 12,1 derajat sama dengan 0,21. Nah, pada soal nomor 3 ini, kita bisa menggunakan aturan sinus. Nah, yang diketahui adalah sisi AB, kemudian sudut A dan sudut B. Kemudian yang ditanyakan adalah sisi BC, atau di situ dimisalkan dengan D. Sehingga untuk aturan sinus, berarti D dibagi dengan sin A sama dengan 135 dibagi dengan sin C. Nah, karena sudut C-nya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu untuk sudut C-nya. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A dikurangi sudut B. Sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 42,5 derajat dikurangi 125,4 derajat. Sama dengan 12,1 derajat. Nah, berarti di sini menjadi D dibagi sin sudut A-nya 42,5 derajat sama dengan 135 dibagi sin. Sudut C-nya adalah tadi 12,1 derajat. Nah, berarti D dibagi 0,68 sama dengan 135 dibagi 0,21. Nah, kalau sudah bisa kita kalikan silang. Sehingga menjadi D sama dengan 135 kali 0,68 dibagi dengan 0,21. Sama dengan 437,14 meter. Jadi, panjang danau tersebut atau panjang sisi BC adalah 437,14 meter.